Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Zania dari kelas 203 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Blue Economy, yang mana materi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ilmu teknologi kemaritiman. Langsung saja kita masuki materinya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi biru? Ekonomi biru atau blue economy adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy. Ekonomi biru ini menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem yang menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru berfokus pada inovasi dan kreativitas yang meliputi keragaman produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Nah, selanjutnya adalah sejarah ekonomi biru. Sejak diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa, kebijakan pembangunan ekonomi kelautan sebagai pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru demi terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Ekonomi biru terus berjalan dan selalu dikaitkan dengan pengembangan wilayah pesisir. Konsep ekonomi biru sama dengan konsep ekonomi hijau, yaitu ramah lingkungan dengan berfokus pada negara berkembang yang memiliki wilayah laut yang biasa disebut dengan Small Island Development Status. Dalam hal ini, ekonomi biru diarahkan untuk menanggulangi masalah kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Ekonomi biru juga memiliki beberapa manfaat, yaitu melalui PBB, konsep ekonomi biru dalam bidang kemaritiman ingin dipromosikan oleh Indonesia ke seluruh dunia. Kampanye konsep ekonomi biru terus dilakukan karena dinilai mampu membantu menyelamatkan ekosistem di muka bumi yang semakin merosot akibat eksplorasi ekonomi dunia. Konsep ekonomi biru menawarkan konsep dalam pelaksanaannya secara berkelanjutan sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi seluruh negara di dunia. Misalnya, dalam menghadapi permasalahan kenaikan air laut disebabkan pemanasan global, peningkatan jumlah kadar asam air laut, serta sampah plastik yang bertebaran di permukaan laut, sehingga Indonesia harus memiliki suatu kesadaran domain maritim atau Maritime Space Awareness. Sikap tersebut dapat diambil untuk menunjukkan adanya komitmen dalam penyelenggaraan dukungan global dalam pemanfaatan potensi kelautan yang tersedia dengan pendekatan berkelanjutan sebagai inti dari konsep ekonomi biru. Dalam tujuan pembangunan nasional, hal yang penting adalah mampu menjadi model ekonomi di masa depan dengan mengikuti kondisi alam yang akan memperhitungkan dengan adanya strategi inovasi dan keuntungan. Begitu pula menjadi sebagai alat yang bisa untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang makin tidak baik dan akan lebih banyak dalam menciptakan kegiatan sebagai bentuk modal yang berkelanjutan. Pada tahun 2015, WWF atau World Wildlife Fund telah melaksanakan pembahasan dan telah menghasilkan suatu kesimpulan tentang ekonomi biru bahwa laut sehat potensinya akan lebih besar bagi perekonomian dunia. Ekonomi biru juga memiliki 5 prinsip, yang mana yang pertama adalah skala ekonomi, yang kedua adalah manajemen rantai suplai terpadu, yang ketiga adalah teknologi inovatif pada setiap mata rantai sistem bisnis, yang keempat ada inklusif melibatkan masyarakat lokal, yang kelima adalah ramah lingkungan.
Nah, selanjutnya adalah program ekonomi biru. Program yang akan dirancangkan sebagai bagian dari terciptanya ekonomi biru untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan, yaitu program infrastruktur kawasan terumbu karang dan mangrove lautra atau laut sejahtera. Program ini bertujuan untuk peningkatan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem mangrove beserta kawasan konservasi dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan serta memperbaiki kondisi sosial untuk meningkatkan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu, ekonomi biru juga memiliki tantangan yang mana fakta bahwa Indonesia mempunyai berbagai potensi sangat besar dan melimpah, namun tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Terdapat banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena kapasitas untuk akses pekerjaan yang lebih baik merupakan alasan beberapa para nelayan yang tetap ingin bertahan. Ditambah lagi, bantuan pemerintah berupa kapal Inkamina misalnya banyak masalah kendala dalam operasionalisasinya. Hasil penangkapan para nelayan tradisional juga sangat terbatas karena peralatan yang dipakai dibandingkan dengan perusahaan penangkap ikan yang melalui kapal dan peralatan lebih canggih yang membuat nelayan tradisional kalah dalam bersaing. Beberapa nelayan kemudian memutuskan untuk berhenti mencari ikan dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan yang secara ekonomi tidak membuat mereka lebih baik. Dengan keterbatasan pengetahuan dan dengan ditambah tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan aspek ekologi menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti bom, potas, dan pukat harimau cenderung merusak keanekaragaman hayati dan biota laut. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang Blue Economy dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.